Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kali ini kisah datang dari seorang wanita solihah yang namanya begitu harum akan kecerdasannya. Siapa lagi kalau bukan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kisah ini saya ambil dari kitab Nurul Yakin juz kedua yang diterjemahkan oleh Umar Abdul Jabbar di pelajaran ke-16 tentang khobar bohong, tepatnya halaman 26. Selain daripada kitab ini, saya mengambil dari ceramahnya Al-Ustadz Khalid Basamalah di YouTube. Nah, diceritakan pada kitab ini pada tahun ke-5 Hijriyah terjadilah perang yang dinamakan Perang Banu Mustalik. Banu Mustalik ini adalah gelar dari Judaimah bin Sa'ad. Perang ini juga biasa disebut sebagai Perang Muraisi, yaitu mata air kepunyakan Bani Khuza'ah yang merupakan kabilah terbesar dan ternama pada masa itu. Di tengah perjalanan pulang dari peperangan, Sayyidah Aisyah meminta izin keluar dari pasukan untuk berhajat. Nah, setelah kembalinya dari hajat, beliau kayak merasa kehilangan sesuatu gitu, dan ternyata itu adalah kalungnya, guys. Setelah Aisyah kembali, datanglah orang-orang yang membawa sekedup, kemudian diberangkatkanlah sekedup itu. Sekedup itu tempat duduk dari kayu yang diletakkan di punuk unta, seperti ini, guys. Nah, ini harusnya ada tirainya, karena di Google aku cari-cari nggak ada, jadi ya terpaksa ini. Pokok intinya kayak ginilah sekedup itu. Disangkanya Aisyah sudah naik ke dalamnya gitu. Padahal kan Aisyah belum naik, soalnya kan Aisyah itu gak gendut, ringan gitu kan. Jadi ternyata ditinggallah Aisyah, sehingga Aisyah berjalan sampai ia lesu, mengantuk, dan tertidur. Lalu tak lama kemudian datanglah Sofwan bin Mu'attal ini. Sofwan adalah sahabat Nabi yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan benda-benda apa saja kaum muslimin yang tertinggal setelah perang, seperti pedang, minuman, dan sebagainya. Nah, jadi ketika dia berjalan pelan-pelan di belakang pasukan, menyisir, mencari barang-barang, saat itulah Sofwan melihat Sayyidah Aisyah yang tengah duduk di sebelah jalan. Memang pada saat itu belum turun ain hijab, sehingga mengenallah wajah Aisyah radhiyallahu an. Maka Sofwan bin Mu'attal ini langsung memalingkan pandangannya sambil berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kalimat itu saja, nggak lebih. Lalu segeralah Sofwan menundukkan untanya, membiarkan Aisyah naik, dan Sofwan menuntun untanya tidak ikut serta naik ke dalam unta, di atas unta, dan dia menuntun untanya di sebelah kanan. Di sepanjang perjalanan, Aisyah tidak mengucapkan sedikit kata apapun. Begitu juga dengan Sofwan, tidak menanyakan, mengapa engkau ketinggalan wahai Aisyah? Kemana Rasulullah? Tidak, Sofwan tidak mengatakan hal itu. Kemudian pasukan sampai berhenti, pasukan Rasulullah menanyakan, mengapa Aisyah tidak turun? Karena biasanya ketika pasukan berhenti, Aisyah itu kan turun dari sekedup. Nah, dipanggillah tuh, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin, di manakah engkau? Tidak ada jawaban. Dibukalah tirai sekedup itu, ternyata kosong. Maka seketika itu semua kaget, ributlah semua pasukan, kemana perginya Aisyah? Diculik, ataukah dibunuh oleh mata-mata, atau dan sebagainya, simpang siur beritanya. Nah, di saat situasi yang berkecambuk tegang inilah datang Sofwan dan Aisyah itu tadi, guys. Nah, pasukan yang melihat kejadian itu langsung tuh menyangka buruk kepadanya, langsung suudzon. Nah, ini kesempatan besar tuh buat Abdullah bin Ubay gibah, menyebarkan fitnah dari mulut ke mulut. Karena memang ini adalah pemimpin kaum orang-orang munafik. Nah, lalu Abdullah ini bisik-bisik tuh ke tetangganya, ke teman-temannya gitu kan. Lihat tuh, mana ada laki-laki dan perempuan jalan berdua kalau nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan, pasti itu sudah berzina itu. Nah, Rasulullah yang melihat kejadian itu juga, beliau santai, tetap tenang gitu, karena memang Rasulullah tidak pernah menjustifikasi seseorang tanpa tahu yang sebenarnya itu. Nggak langsung, wahai Aisyah, apa engkau telah berzina dengan Sofwan? Tidak seperti itu. Rasulullah tetap tenang, dan Aisyah turun dari untanya. Lalu Sofwan pun juga langsung bergabung, mengambil posisi dalam pasukan. Seolah keadaan baik-baik saja, karena memang Aisyah itu nggak lebay. Setelah Aisyah turun, Aisyah nggak berkata terima kasih Sofwan gitu.
Enggak, apalagi sampai senyum-senyum kan, kayak wanita-wanita sekarang yang ditolong bawain barangnya aja udah baper. Tapi Aisyah tidak, Siti Aisyah sangat menjaga kesuciannya, bahkan beliau tidak menatap Safwan. Nah, setelah pulang dari peperangan itu, Aisyah jatuh sakit selama sebulan lamanya. Dan selama beliau sakit, Rasulullah itu tidak pernah menjenguk, bahkan menyapanya. Hanya membuka pintu di ambang pintu itu, buka terus habis itu cuma menanyain, bagaimana keadaanmu hai Aisyah? Hanya itu saja, nggak lebih. Kehangatan, kemesraan, bahkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa engkau sudah makan, apa yang kau inginkan, itu tidak diucapkan oleh Rasulullah, karena memang Rasulullah bimbang gitu kan, apakah benar istriku berbuat sedemikian rupa gitu kan. Dan pada saat itu memang wahyu terputus, tidak datang sama sekali, sedang menguji Rasulullah, menguji Aisyah, menguji kaum muslimin, sekaligus membongkar kedok orang-orang munafikin. Nah, setelah Aisyah sedikit sembuh, beliau kembali ceria karena memang perwatakan beliau itu kan selain daripada tegas, beliau juga selalu happy bawaannya gitu kan, selalu senyum dan pada saat itu Aisyah bermain dengan wanita Ansor yang datang ke rumahnya. Wanita Ansor yang tidak disebutkan namanya ini keheranan melihat Aisyah radhiyallahu an yang menyambutnya dengan sangat bahagia. Tidak tahu di luar sana bahwasanya ada khobar tentang dirinya, khobar buruk dengan Safwan. Nah, lalu wanita itu berkata kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apa engkau tidak tahu apa yang sedang berkecamuk di Madinah?" "Tidak," jawabnya Aisyah. "Orang yang telah berbicara kepadamu bahwasanya engkau telah berzina dengan Safwan." Maka seketika itu Aisyah langsung terkejut, lemas tak berdaya, terbaring, dan berkata, "Apakah semua orang sudah mendengarkan hal itu?" "Ya," jawab wanita tersebut. Maka semakin sakitlah Aisyah, bahkan Aisyah langsung bertambah sakitnya. Dan pada saat wanita itu pulang, Rasulullah kembali datang. Aisyah langsung segera meminta agar dibawa ke rumah ayahnya, dirawat sakitnya di sana. Kemudian Rasulullah menurutinya. Di dalam rumah ayahnya itu, Aisyah selalu menangis gelisah sepanjang malam, gak bisa tidur guys. Ya wajar lah, tahu sendiri kan kenapa kalau gak bisa tidur itu pasti kayak ngerasa hati ini gimana, aduh apa yang dibicarain orang-orang di luar sana, kayak gitu kan. Kemudian di sisi lain, Rasulullah bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya tentang apa yang harus diperbuatnya terhadap Aisyah. Dalam permusyawaratan itu, Usamah bin Zaid berkata kepada Rasulullah, "Ia adalah istrimu Tuan, dan aku tidak menemukan daripadanya selain kebaikan." Tidak puas dengan jawaban Usamah, Rasulullah menanyakan lagi kepada khodam perempuannya yang tidak disebutkan namanya dalam kitab. Lalu khodam itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat istrimu Tuan selain daripada kebaikan." Dan karena tidak menemukan titik terang, Rasulullah juga tidak yakin dengan jawaban-jawaban mereka, maka Rasulullah pergi ke rumah ayahnya, pergi ke rumah ayah Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berniat menanyakan langsung kepada Aisyah. Dan waktu di rumah Abu Bakar, Rasulullah menemui Aisyah dan berkata, "Wahai Aisyah, jika memang kau melakukan hal itu, maka segera bertaubatlah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun." Namun Aisyah terdiam dan terus menangis seraya berjalan ke ayahnya dan berkata, "Ya abata, wahai ayahku, ajibi Rasulillah." Menangis beliau, tidak tahu apa yang harus dijawab kepada Rasulullah. "Ajibi ya Rasulillah, ajibi Rasulillah." "Ya abata, jawablah Rasulullah." Aku tidak tahu akan menjawab seperti apa. Lalu apa jawaban ayahnya? Aku percaya kepadamu, namun aku tidak bisa membenarkanmu, wahai anakku. Aku tidak punya saksi akan hal ini. Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan akan hal ini, kejadian ini. Maka Aisyah kembali ke kamarnya. Dia hanya menangis, mengadu kepada Allah. "Demi Allah, aku tidak akan bertaubat khusus hal ini. Karena aku memang tidak melakukannya, ya Allah. Hanya Engkau yang menjadi saksi atas apa yang telah terjadi." Sampai berulang kali Rasulullah menunggu jawaban dan turunlah ayat yang menyatakan tentang kebersihan diri Aisyah. Tertulis dalam firman Quran surat An-Nur ayat 11.
Maka setelah turun ayat itu, bergembiralah Rasulullah, disampaikan berita hoax itu ke semua kaum muslimin. Lalu Rasulullah memintakan agar orang-orang yang menyebar fitnah itu tadi untuk dijalat. Dijalat itu kayak dicambuk. Dicambuk dengan cemeti. Kayak ini guys. Sebanyak 80 kali. Nah, 3 orang diantaranya yang dijalat yaitu Hamnah binti Jaish, Mistah bin Usasah, dan Hasan bin Sabit, serta pemimpin mereka Abdullah bin Ubay itu tadi. Jadi kesimpulannya yaitu sabar dalam menghadapi ujian selain daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali saja diuji maka harumlah nama Aisyah radhiyallahu anha sepanjang masa. Nah, dari kisah ini juga dipetik buah dari sebuah kesabaran, maka Allah akan mengangkat derajatnya serta akan mengharumkan namanya dalam masyarakat. Jadi walaupun kita tersebar fitnah, jangan mudah percayalah dengan khobar-khobar yang tersebar. Zaman dulu saja belum ada yang namanya media, sudah bisa sampai sebesar itu, apalagi zaman sekarang gitu kan, udah banyak sekali media, berita-berita yang disebarkan itu belum tentu, bahkan bisa saja dipotong-potong. Nah kayak gitu, jadi jangan mudah terpengaruh sebelum tahu apa yang sedang terjadi, dan jangan mudah jangan mudah suudzon maksudnya kepada orang lain, karena belum tentu orang itu lebih buruk daripada kita. Begitu guys, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.